adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi kita bisa berkumpul bersama lewat sekolah minggu online hari ini. Semuanya tetap semangat, semuanya tetap sukacita ya. Nah, sekarang sebelum kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita nyanyikan satu pujian dulu yuk. Teman-teman, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memulai ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Berkati supaya nanti saat diberikan firman oleh salah satu guru kami bisa mengerti firman-Mu dan pelajaran tentang Engkau ya Tuhan. Dan kami bisa menyimpannya di dalam pikiran dan hati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa kepadamu. Amin. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Selamat pagi anak-anak. Kita mau persembahan. Disiapkan ya uang persembahannya. Selagi kantong persembahan diedarkan,
kita puji bersama-sama lagu Segala Puji Syukur. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Terima kasih anak-anak untuk persembahannya hari ini. Semoga kita selalu diberkati oleh Tuhan. Nah, doa persembahan kita akan dipimpin oleh Kakak Giovanni. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena saat ini kami bisa mengumpulkan persembahan untuk gerejamu. Dan berkati persembahan ini agar bisa berguna untuk gerejamu. Berkati juga kami semua ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari adik-adik kita persiapkan hati kita. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita katakan, "Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus." Ku cinta Yesus. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku.
sebelum membaca Alkitab, kita berdoa dulu ya. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih kami boleh bersekutu pada saat seperti ini dengan teman-teman kami. Kami akan membaca firman-Mu, kiranya Engkau memampukan kami untuk dapat mengerti dan memahami firman Tuhan dan melakukan yang terbaik dalam hidup kami dari awal hingga akhir. Kiranya Engkau memberkati persekutuan kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Kenal gue ya. Ini Pak Wisnu. Dulu paling senang sekali sekolah minggu karena mendapatkan cerita yang indah-indah pada saat sekolah minggu dari kakak-kakak atau kakak pengajar sekolah minggu. Nah, pagi ini Pak Wisnu juga akan bercerita yang dulu juga dapatkan Pak Wisnu waktu kecil. Dan tidak sendiri pagi ini. Nih, ditemani oleh tiket teman-teman yang cantik-cantik dan cakep-cakep. Kenalan ya. Ini adalah aku Gofar. Gofar. Aku buaya. Dan satu lagi ini adalah si Caku, kura-kura. Nah, pagi ini adalah akan menyampaikan firman Tuhan tentang rancangan itu indah. Iya, Caku, Gofar, cantik sama adik-adik yang di rumah. Diambilkan dari Kejadian 37 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan 12 sampai 28. Tapi sebelumnya ada cerita ini seperti di film-film kartun. Nah, coba Gofar lihat, ini gambar apa? Itu gambar daun. Bukan. Ini, adik-adik tahu. Ini gambar apa? Ini adalah si semut dan belalang. Apa bedanya semut dan belalang dalam kerajinan bekerja? Coba lihat. Ini siapa? Ini adalah semut sedang bekerja. Ya, dia bekerja. Dia mengangkat beban yang dihasilkan lebih berat dari badannya. Untuk apa? Si semut mengumpulkan makanan untuk persediaan apabila musim kering atau musim dingin tiba. Itu si semut. Sekarang lihat. Tenggang. Ini siapa? Ini adalah si belalang. Hobinya malas, hanya bernyanyi, hanya mengejek teman-teman yang rajin bekerja. Nah, pada suatu hari bertemulah mereka berdua. Wah, tingeng. Lihat, si semut dengan bebannya terengah-engah lewat depan si belalang yang lagi bermalas-malasan. Katanya, "Hei semut, ngapain kau berlala-lala di situ?" Nih, seperti aku ini. Aku dengan bergembira setiap hari
Dengan tidur malas-malas, cukup mengumpulkan makanan sedikit saja, jadi tidak capek. Besok ada makanan lagi. Nah, tapi pada suatu hari, musim dingin tiba. Semua persediaan makanan habis. Tumbuh-tumbuhan gugur daunnya. Sedangkan si semut kemana? Ini apa? Ini rumah semut. Semutnya membawa makanannya ke dalam tanah dan mengumpulkan di lumbungnya. Ini lumbungnya di dalam tanah. Semut punya lumbung. Lumbung adalah tempat mengumpulkan makanan. Nah, pada waktu itu semut keluar dari rumahnya. Dia melihat si belalang kedinginan. Semut, bukain pintu, kedinginan. Nah, menurut Kopar, dibukain pintu tidak si belalang. Jangan. Kalau buaya, kasihan. Nih kasihan ya. Si caku, ditolong. Itu. Jadi apa yang dilakukan oleh semut? Dia merasa kasihan. Meskipun sudah mengejek, tapi dia kasihan dengan belalang. Maka dipersilakan belalang masuk. Masuk belalang. Kita bikin minumannya hangat. Lalu belalang masuk dan diberikan minumannya hangat, dibuatkan makanan yang enak. Belalang berterima kasih tidak? Iya. Belalang berterima kasih dan malu karena sudah mengejek semut. Ternyata semut adalah binatang yang rajin bekerja dan mengumpulkan berkatnya. Sehingga pada waktu kekeringan tiba atau pada waktu kesusahan, dia mempunyai persediaan makanan. Ya, sekarang kita kembali ke kitab suci. Adik-adik tahu ini gambar siapa? Di Kejadian tadi, ini adalah seorang anak yang gagah perkasa. Dia adalah Yusuf. Tentu cerita Yusuf, saya tahu belum Gopar? Aku tahu. Nah, sekarang buaya, aku lupa. Oh, baik, yuk sekarang teruskan ceritanya. Yusuf adalah anak dari Pak Yakub. Dia penggembala yang baik. Dia selalu menggembala bersama dengan saudara-saudaranya. Tetapi Yusuf sangat dikasihi oleh bapaknya karena kerajinannya. Ini yang menyebabkan saudara-saudaranya iri, sehingga mereka bersepakat ingin membunuh Yusuf. Takut. Bentar, ceritanya belum selesai. Jadi saudara-saudaranya bersepakat, kita bunuh Yusuf karena dia sangat dikasihi oleh ayah kita dan dia sering menceritakan mimpinya. Apa yang dimimpikan oleh si Yusuf? Yusuf cerita begini, saya bermimpi sayalah yang terbaik dan saudara-saudara sekalian akan menyembah saya. Waduh, tentu ini menambah kebencian saudara-saudaranya itu. Mereka sudah iri, benci lagi. Pak Yakub juga membuatkan jubah yang bagus.
untuk si Yusuf. Ini yang menjadi diri. Akhirnya mereka sepakat, kita bunuh si Yusuf. Tapi saudaranya yang sangat sayang dengan Yusuf, namanya Ruben, mohon jangan, masukkan saja si Yusuf ke dalam sumur yang kering. Oke, kalau begitu kita masukin aja ke sumur yang kering yang dalam. Lalu Yusuf sama saudaranya dimasukkan ke dalam sumur yang kering. Bagaimana ya? Tega ya dengan saudaranya seperti itu. Pada saat Yusuf ada di dalamnya, lewat seorang saudagar, yaitu pedagang yang kaya. Lalu kakaknya bilang, kita keluarkan saja, kita jual, nanti kita dapat uang. Betul, Yusuf lalu dikeluarkan, dijual pada saudagar tersebut. Setelah semua selesai, mereka bingung. Nanti kalau kita pulang, pasti Bapak akan menanyakan anak tercintanya. Alasan kita apa? Mereka bersepakat lagi. Akhirnya mereka mengambil jubah Yusuf yang bagus dan mengolesinya dengan darah binatang dan melaporkan kepada bapaknya sambil menangis bahwa Yusuf telah meninggal dimakan binatang. Sedih hati Pak Yakub, sangat sedih, sangat duka, sehingga semua menjadi seolah-olah menjadi sebuah kesedihan bapak yang kehilangan anaknya. Sampai situ. Lanjutnya bagaimana? Kita lanjutkan ya. Si Gofar sebentar, si Cahu sabar dulu. Nah, kita dengar sama-sama. Bagaimana dengan Yusuf? Yusuf akhirnya ke Mesir. Dari dia tinggal di Kanaan, lalu ke Mesir. Dia menjadi seorang yang cakap dan jujur. Akhirnya dia dibawa ke istana. Di istana ada seorang pejabat istana yang mengetahui bahwa dia cakap. Lalu dia diberikan pekerjaan dan semua selesai dengan baik. Raja Fir'aun tahu. Dia menanyakan, adakah orang yang cakap yang bisa mengelola keuangan negara atau harta negara dengan baik. Dan Yusuf ditunjuk untuk itu. Dan Yusuf mampu sehingga mendapatkan kepercayaan mengelola harta kekayaan kerajaan. Pada suatu hari di Kanaan terjadi musim kering sampai Mesir. Semua tanah tidak menghasilkan, semua kekeringan, semua kelaparan. Lalu Pak Yakub bilang, di istana ada makanan di sana. Lalu saudara-saudaranya pergi ke istana. Yusuf melihat saudara-saudaranya. Bagaimana rasanya? Dia di istana dengan berkecukupan. Sedangkan saudara-saudaranya kelaparan. Juga si Ruben yang dicintai. Dan disitulah akhirnya Yusuf mengakui bahwa aku Yusuf, aku saudaramu, aku yang kau masukkan sumur, aku yang kau jual. Apa yang terjadi? Saudara-saudaranya menjadi apa? Takut, takut sekali. Tapi Yusuf bilang, inilah Tuhan merencanakan yang terbaik untuk kita semua.
Jadi Yusuf saya mendahului untuk menolong saudara-saudaranya. Akhirnya saudaranya dibawa ke istana dan mereka hidup dengan bahagia dengan Pak Yakub dan Ruben berkumpul bersamanya. Mereka tidak kelaparan lagi. Ini bagus sekali, bagus sekali. Aku terharu. Iya, itulah adik-adik. Jadi dari cerita yang tadi sebenarnya ini adalah seperti cerita kehidupan kita. Ada di sekarang kan kangen ya, rindu ketemu teman-temannya, rindu ketemu dengan bu gurunya, rindu dengan sekolah minggu, rindu dengan gerejanya. Tetapi belum boleh berkumpul oleh peraturan. Karena di masa wabah COVID-19 ini kita harus menjaga kesehatan, kita harus menjaga jarak, kita harus tidak berkumpul dulu. Itu susah atau tidak? Tentu menyedihkan sekali. Kita tidak bisa ketemu dengan bu guru di sekolah, tidak bisa ketemu dengan bu guru sekolah minggu di gereja, tidak bisa ketemu bu pendeta. Kita hanya lihat melalui HP, melalui TV bu pendeta berkhotbah. Tapi Tuhan akan memberikan pada saatnya kita akan bertemu lagi. Adik-adik akan bertemu lagi dengan teman-temannya, bermain lagi. Jadi sebuah keprihatinan bersama ini kita tetap tekun untuk selalu berdoa. Semoga pada saatnya nanti kita bisa bertemu. Kita mohon pada Tuhan Yesus untuk sakit, penyakit COVID seperti ini cepat pergi dari sekitar kita. Dan kita bisa bertemu pada saatnya nanti dengan penuh kebahagiaan. Ada nats Alkitab yang indah, sebuah ayat menjadi pegangan kita. Bagi firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11 demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sebagaimana semut dengan belalang tadi, dia dengan tekun bekerja meskipun si belalang malas, dia tidak memperdulikan, dia tetap tekun. Akhirnya dia mendapatkan hari depan yang baik. Demikian juga dengan Yusuf. Meskipun saudaranya membencinya dan dia menjadi susah karenanya, tapi dengan ketekunan Tuhan memberikan hari depan yang penuh harapan. Seperti teman-teman kita yang tidak bisa sekolah di sekolahannya, hanya lewat TV dengan Pak Guru-Bu Guru, atau sekolah minggu lewat TV, lewat HP dengan Bapak Ibu Guru sekolah minggu. Tapi kita dengan tekun, pasti Tuhan sudah menyiapkan hari yang baik, hari depan yang indah. Kita akan bertemu lagi nanti di sekolah minggu di gereja dengan sukacita. Demikian ceritanya. Terima kasih adik-adik. Selalu tekun di dalam Tuhan dan selalu sukacita. Karena Tuhan adalah menyayangi anak-anak yang selalu bergembira. Terima kasih. Tuhan berkati. Amin. Dadah, 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 dadah. Dari gundu, dari tengah, yang pandang, dari manis, pakai titi,
saya. Hitung 1, 2, 3, 4. Sama tangan, mata. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih buat berkat penyertaan-Mu dan buat firman yang telah kami dengarkan tadi. Kiranya firman-Mu bisa memimpin kami dan menjadi terang bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, tapi ye, saya senang jadi anak Tuhan. Yang jadi kenangan, dari impian, cintaku semakin dalam. Ya, tapi ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, jadi impian, cintaku cuma rindu dalam. Ibadah sekolah minggu kita telah selesai. Tadi kita sudah menyanyi-nyanyi, sudah pujian bersama kakak-kakak, bersama teman-teman, sudah mengumpulkan persembahan, juga sudah mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Nah,
adik-adik di rumah tetap sehat, tetap semangat, tetap makan makanan yang bergizi. Kita mau tutup ibadah sekolah minggu kita hari ini dengan menyanyikan satu lagu Sukacita Abadi. Kita nyanyiin sama-sama. Ikutin gerakannya Mbak Dewani, oke? Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan.